Gimana Gus? Aduh, kendala lagi Pak. Waduh, Udah hampir 2 kilo lebih ini Pak. 2 kilo ya. Ya, kembali lagi bersama kami dari Umah Tani. Alhamdulillah hari ini Umah Tani sudah panen ya. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah datang dan berkunjung di Umah Tani. Kita lihat kemarin lumayan banyak. Ini sisa-sisa. Ya, ada beberapa tanaman yang belum kita panen. Dan terima kasih dinas terkait, Dinas Pertanian Kota Serang, Provinsi Banten juga sudah support kami untuk membeli produk-produk lokal dari Umah Tani, terutama khususnya di budidaya melon ini ya. Gus, gimana hari ini? Oke Pak, buat hari ini mungkin kita ngelihat dari sisa yang udah dipesan ya. Dan ada pesanan juga gitu Pak. Nanti kita ambil, kita pilih yang terbaik ya. Yang disayangkan Pak, tiap-tiap kali panen pasti Nah ini ya, ini Pak. kita punya kendala memang ini luar biasa tikusnya. Padahal kita naruh lem tikus di setiap sudut ya, tapi memang itulah namanya juga tikus. Itu baru tikus kebun ya, belum tikus rakyat yang lain. Aduh, luar biasa. Kita udah antisipasi pakai plastik, tetap aja Pak. Dijebol itu ya plastiknya. Padahal kita udah lapis ya dengan plastik, tapi tetap aja ya. Karena mungkin seneng ya, manis juga enak kali kan. Mending kalau dimakan habis Pak. Nah itu yang sayangnya yang paling kita males itu adalah ini, lihat. Hanya bagian lingkaran ini aja tuh. Nggak dihabisin. Kalau dihabisin sih nggak apa-apa ya. Gitu. Ya itulah kendala yang ada di Umah Tani. Kali ini bukan lagi tentang hama seperti kutu-kutuan atau jamur, tapi memang langsung the real king-nya. Nah ini juga sama tuh ya, dimakanin ya. Jadi sayang banget. Mudah-mudahan sih yang lainnya masih bisa terselamatkan dan aman ya. Dan terima kasih juga buat seluruh warga Kota Serang yang sudah berkunjung ke Umah Tani. Oh ini hampir nih Gus. Ini juga hampir ya. Udah mulai digigit tuh. Ya terima kasih juga kepada seluruh warga Serang dan sekitarnya yang sudah berkunjung. Insya Allah kita masih ada sisa beberapa tanaman lagi ya. Bisa dicek. Nah ini yang sudah oren-oren itu sudah bisa dipanen. Dan yang sebelah sana juga sudah bisa ya. Insya Allah semuanya per hari ini juga sudah sebagian rata orennya ya. Coba. Tinggal menunggu beberapa, masih ada mungkin yang kurang matang. Itu terus kita rawat ya. Gimana hari ini kita rapihkan ya Kang Bagus. Pak. Nanti karena ada kegiatan buat besok ya, juga, untuk Pak. besok kita ada field trip dari anak-anak. Tetap kita rapihkan, jadi nanti anak-anak bisa berkunjung dan melihat-lihat ya terkait yang ada di Umah Tani seperti itu. Untuk yang di sini habis semua ya Kang Bagus? 90% Pak udah habis ya. habis Pak. Ya memang yang pertama panen itu kita di posisi yang sistem hidroponik ember ya, karena memang panennya lebih awal ya, walaupun diperhatikan Kang Dery banyak kutu kebul ya, walaupun kondisinya berjamur seperti ini, tapi memang dari awal kita tidak berikan fungisida ya. Jadi ya kita biarkan saja. Insya Allah jenis melon ini luar biasa kuat lah. Saya sudah percaya karena kita dari awal sampai hari ini kemungkinan sudah hampir 4 tahunan ya kita menanam melon di dalam greenhouse. Kita percayakan untuk golden melon. Memang kita dari awal tidak menanam jenis yang lain, hanya beberapa selingan ya. Ada Intanon, ada Fujisawa pernah. Cuman kita lebih banyak menanam jenis golden melon ini yang dari Panamera Alisa. Memang luar biasa dari segi ketahanan virus, ketahanan jamur juga patut acungi jempol lah pokoknya. Jadi sampai sekarang saya karena tidak menggunakan pestisida ya masih hidup aja aman. Ini bisa jadi kalau masih ada bakal buahnya ya bisa tumbuh ini. Bagus. Karena perakarannya kalau kita lihat ya tuh masih sangat ini, walaupun sudah kita tidak berikan nutrisi ya. Nah ada beberapa yang telat kemarin ya, yang mungkin belum sempat. Ini buah kedua kemungkinan bagus ya.
Karena buah pertama kemarin sudah habis semua ya? Sudah habis semua Pak. Sudah habis semua, alhamdulillah. Dan beberapa yang kecil-kecil yang masih ada di sini ya. Yang pastinya sih ya semuanya dalam kondisi aman lah. Yang penting target kemarin kita penjualan sudah lebih dari 2 kintal lebih ya. Betul Pak. Ya mudah-mudahan sih target tercapai. Kayaknya lebih dari 3 kuintal Kang Bagus. Ya. Iya Pak. Iya, sudah. Kalau buah emang lebih banyak yang sekarang sih lebih Pak banyak sekarang ya daripada yang yang sebelumnya. sebelumnya, karena memang pertumbuhannya semuanya dalam kondisi yang cukup baik lah ya. Dan tikus juga gak kurang Pak karena kita lapisi dengan plastik. Ya. Kalau yang kemarin kan kita benar-benar kewalahan di tikus. Iya, benar-benar. Tiap hari sampai 5 bahkan bisa sampai 10 Pak. Sampai yang kena 10 ya. tikus. Ya, jadi ini agak sedikit mencegah lah ya. Jadi Betul. tikus tidak terlalu rakus makanya. Minimal dia pilih-pilih dulu gitu. Nah, ini juga ini satu pohon langsung berdua atau gimana ya? Nempel itu Pak. Oh, nempel ya. Iya. Ya, ini masih kecil banget. 3 berarti Pak. 3 ya. Ya, Cuman kecil ukuran. kayaknya ini mah udah enggak ini. Masih? Masih Pak. Oh, masih ya. Ya, begitulah. Nah, biasanya yang kecil-kecil ini yang manis kita jadikan jus ya. Kita olahan golden melon di saat panen, musim panen, kita biasanya ada apa namanya? Jus golden melon. Jadi buat teman-teman yang mau mampir ke tempat kami, silahkan langsung datang ke Umah Tani Agriculture. Lokasinya di Kota Serang, tepatnya di Kampung Catih, Kecamatan Curug ya. Atau di Google Map-nya bisa cek di Umah Tani Agriculture gitu. Jadi bisa lihat-lihat apa saja yang ada di sini. Nah, kemungkinan nanti setelah ini Gus, kita akan coba, karena tanah ini sudah hampir lebih dari 3 tahun lebih 3 Pak. tahun lebih ya. Jadi sudah jenuh banget. Jadi nanti rencana kita akan coba perbaiki dengan kita gunakan sistem hidroponik saja ya. Berarti dengan hidroponik sistem ember lagi ya Pak? Ya, kemungkinan antara sistem ember atau sistem NFT lah gitu. Oke. Nanti coba kira-kira teman-teman semua ada rekomendasi nggak? Karena ini tanahnya sudah terlalu jenuh ya, sudah terlalu lama. Di kolom komentar ya, kita sharing-sharing enaknya atau lebih bagusnya hidroponik sistem apa gitu. Tapi kemungkinan kalau untuk kokopit kita enggak ya, karena sebelumnya sudah pernah di lahan yang lama, lalu di sana cuman memang kendalanya kalau menggunakan media kokopit ya AB mix-nya terlalu boros ya. Tapi mudah-mudahan dengan sistem hidroponik ini ya lebih efektif lah. Seperti ini aja lah ya. Gitu. Kalau ember lebih top chair. Atau ada masukan dari teman-teman semua, mohon di kolom komentar ya. Gitu. Nah, setelah ini kita apa lagi Gus? Mungkin kalau buat sekarang ya Pak, karena tinggal nunggu sisa-sisa yang dari pilihan ya. Paling kita nanti pilihin Pak yang terbaik buat pelanggan. Kayak semisal ini nih Pak. Ini pasti ada 2 kilo nih. Cuman Ya. belum matang. Belum matang ya. Mungkin nunggu beberapa hari lah ke depan, nanti mudah-mudahan bisa Panen. maksimal manisnya ya. Jadi biasanya kalau kita menentukan buah mana yang manis banget gitu ya, atau breaknya lebih dari 10 ya. Biasanya sih standar di sini breaknya masuk ke 14 ya, 13-14 lah. Betul. Gitu. Nah, biasanya kita cari yang oranye banget gitu biasanya. Nah, misalkan yang itu udah oranye banget tuh. Ya, itu biasanya manis gitu. Itu depan tuh Pak. Nah, depan juga nih. Mana ini? Gitu. Yang kecil. Nah, ini ya. Ini sudah oranye banget bawahnya itu. Biasanya kita kalau menentukan mana yang sudah manis banget itu biasanya seperti ini ya. Biasanya. Tapi mungkin dari teman-teman semua cara menentukannya beda-beda ya. Tapi biasanya kita melihat dari Kalau warna dari- oranye di ini ya, di Ya, kalau bagian dari sini. segi visualnya Pak. Ya, segi visualnya gitu. Tapi kalau dari segi wangi memang tidak tercium ya kalau Betul. jenis ini. Gitu. Tapi Beda kalau dari- udah di itu kriuk-kriuk crunchy-nya dapat dan manisnya juga pol pokoknya. Nah, tanaman-tanaman yang sudah mati juga yang sebuahnya sudah diambil kemarin nanti akan kita coba rapihkan, kita bersihkan ya. Supaya nanti bisa selesai tepat waktu lah. Nanti setelah ini kita langsung. Nah, yang di depan semua udah habis terjual ya, Kang Iya Bagus? Pak.
Ya alhamdulillah, terima kasih juga buat teman-teman semua yang sistem Macida. Kemarin ini buahnya berapa Kang Bagus? Di bawah 10. Di bawah 10 ya. Kebetulan sekarang tidak maksimal karena memang cuaca juga Mempengaruhi ya, fotosintesis. karena ya selama masa-masa pembuahan itu apa namanya cuacanya hujan terus gitu. Jadi khawatir. Biasanya sih Desember memang kurang maksimal. Maka dari itu ya nanti kita coba setelah ini kita maksimalkan lagi supaya buahnya lebih maksimal. Gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah selalu menonton perjalanan kami di Umah Tani. Mudah-mudahan sharing-sharing ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bagi yang berminat untuk membuat sistem budaya seperti ini, sistem Macida ya, bisa dicek. Kemarin juga kita bersama Kang Dery dan tim sudah instalasi ya. Kita kemana kemarin Kang Dery? Ciputat, Tangerang ya. Terima kasih juga yang sudah memesan paket produk instalasi budidaya melon sistem Macida. Nanti kalau yang butuh atau yang ingin berbudidaya melon dengan lebih simpel dan lahan terbatas, itu bisa hubungi kami di 0813 883 4554 ya. Jadi buat teman-teman yang kebingungan mau budidaya melon, tidak punya lahan yang besar, itu cukup menggunakan sistem Macida. Simple dan buahnya insya Allah lebih dari 2 buah. Gitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Umah Tani Agriculture. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang, terus berbagi pengalaman seputar pertanian, perikanan, dan juga peternakan. Kita akhiri, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Thank you. Wis.